Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Gary Firmansyah. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem teknologi informasi untuk sesi ke-6, mengenai sales order. Yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah memahami bagaimana sales order entry, termasuk memahami credit approval dalam koridor sistem informasi akuntansi. Jadi kalau kita lihat di materi sendiri, kemarin kita sudah membahas mengenai revenue cycle. Sales order entry itu dimulai dari receive order from customer. Jadi kita akan mendapatkan receipt dari customer untuk diolah ataupun diproses. Nah, yang akan kita bahas lebih banyak di sini adalah bagaimana pengelolaan informasi dari sales order entry tadi, karena saya sangat tahu Bapak Ibu semua sudah lebih paham dalam proses-proses sales dan segala macamnya. Pada saat lampau itu customer melakukan order, akan mencatat permintaan, akan mengirimkan permintaan, kemudian dicatat sales ordernya melalui sales order dokumen. Nah, pada saat ini mekanisme order itu tidak demikian. Dengan adanya bantuan teknologi informasi, bisa jadi sales order itu yang melakukan pengisian adalah customer sendiri. Jadi bisa disiapkan aplikasi di smartphone barangkali, di mana di situ customer bisa memasukkan apa yang dia perlukan, termasuk itemnya, jumlah berapa, harga, beserta mana saja yang sales dan segala macamnya, sehingga customer bisa melakukan interaksi lebih banyak lagi. Setelah order itu dia siapkan, customer akan melakukan check out. Pada saat lampau, customer order di entry oleh employee dari perusahaan tadi. Sekarang dengan adanya sistem, pengelolaan itu dikelola oleh sistem, berarti bisa lebih mudah dan bisa lebih cepat. Teknik yang dilakukan sekarang di mana customer memasukkan baik di website maupun di aplikasi akan meningkatkan efisiensi beserta adanya cost cutting dari pemanfaatan orang di proses sales order entry tadi. Jadi bisa Anda bayangkan, kalau outletnya ada 20, berarti ada berapa employee itu yang harus mencatat customer. Bisa kita extend lagi, kalau ada 100, ada 1000 dan segala macamnya. Pertama itu. Kedua, dengan memanfaatkan teknologi informasi, sales order tadi yang biasanya buka toko jam 8 pagi, tutup jam 5 sore barangkali, sekarang bisa jadi 24 jam. Bahkan tidak mengenal hari libur. Bisa saja pada saat libur nasional atau contoh Idul Fitri, Idul Adha, toko kita masih buka karena sistem pencatatan salesnya sudah di-handling oleh sistem tadi. Nah, di sini bisa dilihat pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah siklus akuntansi
ternyata bisa meningkatkan pendapatan karena adanya cost cutting dari kebutuhan interaksi manusia. Kedua juga bisa dilakukan efisiensi. Jadi di mana yang biasanya kita butuhkan orang banyak, kita bisa efisiensikan dengan sebuah sistem saja, seperti itu. Di mana jika tokonya dibuka lebih lama lagi, dibutuhkan shift. Nah, sekarang dengan adanya sistem bahkan bisa 24 jam. Ini salah satu contoh dari data flow diagram sales order entry. Jadi, eh, saya sangat tahu bahwa Bapak Ibu semua sudah memahami mengenai dokumentasi tools. Di situ dibahas mengenai data flow diagram, flow chart, sama business process analysis. Nah, di sini digambarkan mengenai data flow diagram. Seperti kita ketahui, data flow diagram adalah diagram yang akan menggambarkan aliran data. Jadi, di sini ada data dari customer, kemudian diproses oleh table order. Kemudian ada proses approve credit, cek inventory availability, kemudian respond to customer inquiry. Nah, bisa dibayangkan kalau hal ini dilakukan masih secara manual, customer bertemu dengan employee, kemudian masih negosiasi, bahas, sapa menyapa, kemudian dicatatkan dalam dokumen. Dokumen itu baru besoknya dibawa ke kantor, di kantor baru di entry. Setelah di entry, perlu proses approval credit. Dari approval credit pindah untuk cek inventory-nya. Apakah barang yang diminta ada atau tidak? Kalau ada bisa diteruskan, kalau tidak ada akan kembali lagi ke customer. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau semua itu masih dalam proses manual, berarti ada sekian sekuen waktu yang kita butuhkan untuk melalui proses-proses tadi. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan sistem informasi, kita bisa memangkas waktu yang dibutuhkan untuk proses tadi. Jadi, selain cutting cost, sistem informasi itu bahkan memberikan opportunity untuk meningkatkan sales. Tadi sudah saya bilang, dengan pengurangan interaksi human, memindahkan dengan sistem, bahkan bisa ditingkatkan salesnya yang biasanya buka toko jam 8 sampai jam 5, sekarang bisa 3 kali lipat karena bisa sampai 24 jam. Ada lagi pemanfaatan using QR code. QR code untuk meningkatkan interaksi dengan customer. Jadi, bisa saja barang-barang itu dikasih QR code. QR code adalah sebuah barcode yang bentuknya 2 dimensi. Di dalam QR code tidak hanya menuliskan, tidak berisikan saja number, tetapi bisa data, bisa informasi, bisa alamat, bisa link misalnya. Jadi saat customer perlu mendapatkan informasi dari barang tadi, di-scan saja barang tersebut, kemudian customer bisa mendapatkan informasi. Informasinya tadi bisa dari flow yang ada, bahkan sampai inventory atau ketersediaan barang tadi. Sehingga setelah nge-scan dari barang tadi, maka customer bisa tahu bahwa barang tadi ada atau tidak ada. Jika ada, maka bisa check out sehingga bisa order sebanyak barang yang tersedia. Jadi pemanfaatan teknologi ini bisa memudahkan dalam interaksi dengan customer. Nah, pada saat penggunaan sistem informasi, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan atau sering disebut sebagai threat and control. Pada saat entry diserahkan ke customer, bisa saja customer mengisinya tidak akurat, salah,
Kemudian, banyak hal lagi yang harus diperhatikan sehingga pada saat sistem itu diproses dengan data yang salah, bisa terjadi kegagalan transaksi. Oleh karena itu, trade and control ini memastikan supaya sistem bisa berjalan dengan baik. Di beberapa sistem yang sudah sangat mapan, contohnya ERP, ada sebuah sistem kontrol, di mana contohnya saja tanggal lahir itu harus diisi semua dengan tanggal atau angka. Nama harus selalu huruf. Alamat bisa diverifikasi dengan database alamat, sehingga pada saat orang memasukkan alamat, kemudian kabupaten, kecamatan itu bisa kita siapkan datanya sehingga kita bisa menjamin bahwa data yang diberikan oleh customer itu lengkap. Barangkali itu saja dari saya. Jadi pada saat kita melakukan sales entry itu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, dan yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita meng-grab data. Dengan meng-grab data tadi, kita bisa melakukan analisis, bahkan bisa melakukan perencanaan berikutnya untuk meningkatkan layanan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.